Lebih melebihi lucu daripada parodi Sri Mulat zaman bahela. Lucu tahu nggak lo? Momis, thank you momis. Bayangin guys, ada yang minta-minta tolong buat produknya itu jangan di review jelek, tapi review yang bagus. Terus ditanya berapa kan bayarannya untuk nge-rebranding guys, minta rebranding. Soalnya brandnya jelong, brandnya itu nggak layak dijual, nggak layak dibeli orang. Ketahuan dong, minta rebranding nih, minta tolong review yang bagus-bagus, yang cucok-cucok. Ya Allah Bo, jika dibilang harga 5M, nawar 4M. 5M aja itu udah separoh dari harga endorsannya yang 10M dapat dari rumah perumahan mewah di BSD guys. Coba bayangin. Peliturnya udah kayak apa itu peliturnya? Pelitur. 5M minta tawar jadi 4M. 4M juga minta bayarannya separoh-separoh. Setengah-setengah dulu ya. Ada ya orang kira-kira diperes tuh begitu. Udah nawar, udah pembayaran mintanya 2 kali. Udah gitu minta tolong juga diingetin tahun depannya untuk rebranding. Aduh say, lu tuh pelitur tau nggak? Queenie out. Nih gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu nih. Yes, itu kesepakatan, betul. Kesepakatan. Oke? Kan gue udah bilang dari pertama, dari awal, mana ada sih orang diperes dengan sukarela, sukacita, ketawa ketiwi, teleponan. Dong, tolong dong Mak. Iya nih, aku udah nggak berapa bulan, aku udah nggak live loh. Hello. Berarti lu yang pengen di rebranding. Produk lu itu tuh ada apa dengan produk lu? Lu minta di rebranding dong, berarti itu tandanya. Berarti kan butuh jasa seorang influencer. Ya kan, secara lisan. Emang nggak pakai kontrak, orang zaman sekarang juga kebanyakan bikin review brand-brand juga nggak kontrak kok. Misalnya nih kayak gue ke restoran atau kemana gitu ya, ke butiknya temen gue, Mak, nih Mak, masukin dong live lu atau storyin dong, Mak, posting ya, reels ya. Nih gue ada nih gitu, dapet say. Ya harga dapat bajunya berapa piece, terus kadang-kadang juga ada uangnya juga, ada yang pakai uang istilahnya kayak transport gitu ada. Kalau yang barter ya say, yang barter adalah gitu. Tapi kalau misalnya memang yang endorsan kayak apa tuh misalnya kemarin Mamski itu ada yang kayak email aja, bentuknya email, tapi nggak pakai materai, nggak ada sih, jarang banget ya kalau endorsan lo ya, produk-produk apalagi makanan UMKM, boro-boro pakai kontrak UMKM, nggak ada. Apa? Kata siapa? Kata Nepos itu bukan endorse tapi diskon Mamski kalau Reza udah bayar tetep Bo dengerin ya, bukan diskon, bukan. Kalau diskon doang kagak diposting pos. Iya, Nepos. Gue tuh nggak suka manggil dia Nepos, FS ya. Nepos itu yang manggil yang sebelah. teman Eke juga, tetangga Eke. Aku manggilnya FS. FS, dengerin ya. Kita ini influencer atau kalau di TikTok TikToker, di Igoi selebgram ya kan. Dan tapi Mamski dan Nikita Mirzani itu seorang selebriti, artis. Dimana kita udah terkenal sebelum adanya sosmed, sudah terkenal. Nikita Mirzani, Emma Waroka, sebelum adanya sosmed sudah terkenal, baru masuk ke sosmed. Jadi orang-orang kayak kita ini punya nilai jual untuk
mempromosikan suatu produk memakai akun kita. Beda sama dirimu, FS. Dirimu nggak punya nilai jual di akun, nggak ada, karena kamu adalah memang bukan public figure. Kalau kita berdua public figure, sehingga siapapun yang mau kerja sama kita, brand-brand besar, pastinya akan menanyakan red card. Red card ini adalah harga kita nih. Bisa berbentuk dengan memberikan jumlah uangnya atau barter. Ingat ya, barter. Jadi bukan diskon ya, tapi ada nilai dari postingan yang diminta oleh brand. Tolong dong posting di tempat kamu, boleh nggak? Red cardnya berapa nih kalau buat di TikTok? Kalau buat di Igoi berapa? Beda lagi nilainya, say. Beda lagi. YT berapa? Nah, Niki kan punya YT-nya gede tuh, makanya gede banget kan. Bisa 10M. Bukan diskon ya, Nepos. Nepos lagi, FS, bukan. Itulah nilainya seorang public figure sekaliber Nikita Mirzani untuk memposting di akunnya yang sangat bisa menginfluence masyarakat. Dengarkan kata-kata saya. Paham nggak dengan bahasa Indonesia saya? Paham nggak? Ya, itulah nilainya seorang public figure yang bisa membuat suatu brand menjadi terkenal. Jadi itu nilai brand awareness yang harus dikeluarkan oleh bagian marketing dari suatu perusahaan, dari suatu produk brand ya, untuk membuat masyarakat itu tahu. Tanpa Nikita Mirzani memposting, kita nggak tahu dia punya rumah di BSD itu. Kita nggak tahu toh rumah dia yang di BSD itu kayak apa itu bagusnya, kayak apa itu kualitinya. Kenapa lu sirik? Lu punya perumahan, jadi lu sirik, begitu. Sirik lu ya? Sirik tanda tak mampu. Lu udah endorse si Bunda kan, BC kan, ya kan, Buncor. Ya udah, kalau lu cuma ngasih diskon doang ya udin, atau ngasih apa ya udin, gitu. Itu juga sama aja. Buncor kan juga cawe-cawe, sama aja itu. Lu bayar juga, dia punya akun cawe-cawenya dia. Nah harusnya ya FS, lu tuh bayar ke CNM. Lu bayar, gara-gara dia lu jadi terkenal sekarang. Kalau zaman bahela, lu nggak inget zamannya kita, FS. Kita ini kan tahun 90-an udah belia dong, seumuran sama sekarang tuh artis-artis yang sekarang, Fadli ya. Tahun 90-an. Zaman dulu, tapi lu dulu nggak main sama artis ya? Iya, lu bukan lingkaran. Lu di mana sih tahun 90-an, FS? Gue pengen. Lu di mana dulu ya? Gue kasih tahu ya, teman-teman. Jadi zamannya Mamski dulu. Pingik yang tutup aja, dia takut aku. Guys, tap layar dulu yang banyak guys, buruan. Mamski mau tutup pintu dulu bentar.